91. Dalam satu ranjang king size VVIP rumah sakit, Nabil dan Kiran dirawat bersisian. Sedari tadi Nabil mendesah seolah menyesali kebodohannya, sebab akibat ciuman mereka lah akhirnya dia juga harus merasakan cairan infus. Nabil manusia yang paling perfeksionis di antara anak-anak King Miller, dia tidak suka libur, dia harus bekerja, dan hari ini dia dibuat diam di sisi istrinya. Mengenakan pakaian yang sama, merah muda ceria ciri khas seorang pasien. Nabil dan Kiran bersisian, bedanya, posisi kaki Nabil di kanan dan Kiran di kiri. Tepat, mereka saling berhadapan karena sandaran kepala mereka saling berhadapan, di mana itu memudahkan infus yang harus berada di tangan kiri keduanya. Karena posisi itu pula lah Kiran terus menyodorkan kaki kanannya pada paha Nabil agar dipijat sang suami yang entah kenapa, komisaris itu harus menurutinya. Nabil juga sakit tetapi, masih harus merawat istri yang bahkan menularinya penyakit. Flu demam, batuk, pilek, ya, penyakit orang lemah seperti Kirana ini. Sampai kapan aku begini, ya Allah. Walau menurut memijat kaki, mulutnya merutuk tiada henti. Kiran pikir, dari semua anak King Miller, Nabil lah yang paling killer. Yah, meskipun Kiran akui, Nabil cukup baik selama menjadi suaminya. Ngapain juga Gus Abil nyium bibir Kiran sih jadi nularkan. Biar kamu diem, nggak ngoceh mulu. Kiran memutar bola matanya. Namanya punya mulut, kalau nggak makan, nggak zikir, ya tugasnya ngoceh lah. Ketusnya, aku lupa kalau aku menikahi Beo. Nabil terkekeh seakan meremehkan wanita itu. Hal sensitif yang membuatnya mendapatkan remasan di area paling terlarang. Ark, Nabil menepis tangan mungil yang sudah berani meremasnya. Sakit, Kiran, itu bukan remasan menggoda, itu hanya tindakan balas dendam. Biar nggak ngoceh mulu. Lihat, Nabil semakin dibuat gila karena Kiran berani tertawa miring. Sini kamu, ditariknya tangan wanita itu agar mendekat padanya. Nabil sigap meraih kepala dan menyatukan kembali bibir mereka. Kiran tahu, sekarang jurus andalan Nabil ialah ciuman. Tak segan Nabil berikan hal itu saat sedang kesal atau bahkan gemas. Suster tolong Kiran, sus. Teriaknya, lalu, menggigit ujung indera perasa suaminya. Au, Nabil melepas. Kiran menendang perut Nabil hingga tersandar kembali di sandaran kepalanya. Jauh-jauh sana, Nabil hanya tertawa, walau di kesempatan berikutnya Nabil kembali memanfaatkannya untuk meraih tengkuk dan dikirimkan kecup. Atala yang baru tiba bersama Fasya, anak itu harus segera ditutup mata. Hari ini, Fasya, Gantara, King, Aisyah, tiba membawa Abrar dan Sakira. Jatuh sakitnya Nabil membuat keluarga yang ada di Jakarta bertandang. Sebenarnya sekalian juga berziarah makam Kiai Zaini. Begini nih, kalau pengantin baru dirawat, di rumah sakit pun ya Allah. Harus banget ya memangnya Ada anak kecil loh ini. Kiran menyengir tak nyaman sementara Nabil cuek saja. King Miller langsung bertanya sesuatu yang perlu dipertanyakan. Atur pindah kuliah Kiran sudahkah? Kiran menatap Nafisah yang juga baru tiba bersama Aisyah. Kiran gak mau pindah, nanti adaptasi lagi sama kampus baru. Nabil berdecak, 2 tahun lebih lagi lulusnya, LDR itu capek loh. Apalagi kalau istrinya model kamu yang suka banget gak izin kalau mau pergi kemana-mana. Kiran juga menyesal, harusnya kemarin dia pamit, walau sekesal apapun. Lihat, sekarang Nabil sudah tak percaya lagi padanya. Maafkan, Kiran, ya, Ning. Nafisa menatap Aisyah kemudian, maafin kelakuan Kiran. Nafisa kira, Kiran sudah izin saat pergi ke gunung bersama anak-anak lain. Ternyata, dia kurang begitu mengetahui rahasia putrinya. Nggak apa-apa, tapi memang benar, tempat baru itu tidak enak. Dulu saya juga tidak bisa beradaptasi dengan baik karena memang budaya dan lingkungan sekolah yang berbeda mempengaruhi kualitas belajar juga. Tuh kan, Kiran menatap memelas suaminya berharap Nabil tak melakukan apapun yang tidak dia inginkan. Tadinya Nabil mendengus sampai suara Nafisah kembali berseru. Tapi istri juga harus nurut sama suami. Kiran, jadi kamu tetap harus pindah kalau memang suami kamu meminta demikian. Iya, Aisyah mengusap punggung menantunya. Setidaknya ini demi kebaikan bersama. Kiran dan Nabil juga perlu pendekatan yang lebih intens lagi. Jadi apa jalan tengahnya? Tanya Fasya. Di bawah sana, Atala terus menggelitik paha Nabil yang sudah sering menepisnya karena geli. Tetap harus pindah, putusnya. King Miller hanya diam, kali ini yang dilakukan Nabil, dia setuju.
Jauh dari Kiran membuat putranya tak bisa fokus bekerja, dan King tak suka saat pekerjaan di kantor terkendala. Asteris. 2 hari kemudian, Kiran akhirnya kalah suara, apapun yang dia proteskan, kalau hanya dia yang angkat bicara, sementara yang lain tak mendukung, Kiran bisa apa? Dan pindah kuliah adalah hal yang akan dilaluinya. Kiran mendengus saat membayangkan bagaimana nantinya dia beradaptasi di lingkungan yang baru. Yang menjadi hal paling menyebalkan adalah, ketika dia juga harus berhadapan dengan Nabil selama berbulan-bulan penuh. Kemarin masih mending, Nabil pulang saat ada momen saja. Itu pun, keduanya terus saja memiliki alasan untuk bertengkar. Lelah juga kan berantem, dan sekarang, Kiran dibuat kesal oleh buku Fahri. "Buku di sini kemana?" tanyanya. Kiran baru ngeh, bukunya tak ada di meja belajarnya sedari tadi. "Sudah dikembalikan." "Kok gitu?" Kiran memelas. "Ah, kan, lihat saja kelakuan Nabil ini. Selalu nggak bilang, kamu jadi aneh setelah baca buku itu." Kiran mencebik bibir. Paham wanita ini sudah merangkum semua yang mau Kiran tahu loh. Harusnya malah dukung kalau Kiran baca itu, buat pengetahuan juga kan. Nabil terkekeh. "Tumben, biasanya anak santri bacanya Fathul Izhar." "Siapa bilang? Banyak kok yang tidak mau mempelajari hal itu. Sebenarnya materi itu kan pilihan kita sendiri." Kiran gak suka baca kitab yang terlalu risih dibacanya. Lagian kitab itu tidak valid semua. Ada yang memang baik, ada juga yang terlalu aneh dan tidak bisa Kiran terima dengan nalar. Oh ya, Nabil pikir, Kiran memiliki pandangan yang tidak sesuai umurnya. Contohnya, ada beberapa yang membuat Kiran tidak nyaman, misalnya larangan waktu-waktu saat ingin bercinta. Bagi Kiran terlalu rumit jika berpatokan pada kitab ini. Nabil manggut-manggut, pernah ia belajar agama, tetapi tidak intens juga. Dan kali ini Nabil ingin mendengar pendapat istri kecilnya, duduk di sofa, membiarkan Kiran berpendapat. "Wai, kamu ragu kebenarannya." Kiran tidak bisa mengklaim benar atau tidaknya. Tapi, ada keanehan yang tertuang di beberapa bab dari kitab tersebut. Di antaranya larangan waktu saat ingin bersenggama. Karena pada dasarnya, kitab itu ditulis sesuai dengan pengalaman. Contohnya bab yang paling tidak bisa Kiran terima, soal bercinta. Barang siapa bercinta dengan istri di hari malam Jumat, terlahir hafal Al-Quran. Barang siapa malam Sabtu, terlahir bodoh. Barang siapa pada malam Ahad, terlahir menjadi pencuri atau penganiaya. Yah, ketika Kiran utarakan, Nabil paham karena Nabil juga pernah membacanya, dan dia rasa Kiran resah dengan keresahan yang pernah dia rasakan dahulu. Bukannya, dalam syari itu, perempuan hanya dilarang didatangi dalam 4 kondisi, haid, nifas, istri yang sedang disihar dan puasa Ramadan. Tetapi di Fathul Izhar, tertulis banyak sekali larangannya. Lantas bagaimana dengan firman Allah Ta'ala yang bilang, "Istri-istrimu seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu sebagaimana saja kamu kehendaki." Nabil berpikir sejenak atas pertanyaan istrinya, ia juga membenarkan karena sejauh ini, yang dia tahu, pantangan-pantangan yang ada di kitab tersebut tidak memiliki landasan dalil yang valid, baik itu dari hadits Rasulullah SAW, maupun asar sahabat dan tabi'in. Nabil tersenyum lebar, "Ternyata otak kamu nggak cuma diisi sama cilok, ya. Masya Allah. Baguslah," katanya. "Setidaknya sebelum praktek, kamu tahu apa itu bercinta, ya." Kiran mengernyit kuat. Entahlah, sejak kemarin, tepatnya setelah mencium, Nabil berubah menjadi pria mesum. Tatapan matanya itu loh, takut banget aku. Bersambung, 92, Ayana hamil. Nabil langsung mengulur tangan untuk memberikan selamat pada Geral di hadapannya. "Selamat, Budi." Geral melongo bingung dengan ekspresi wajah Nabil. Ini raut waraskah atau tidakkah? Geral belum paham betul sejatinya. Bukan hanya Geral, Ryan justru terpaku pada wajah ceria Nabil. Bukankah kemarin, Nabil selalu muram saat ada kabar tentang Ayana atau Yola? Sekarang, berbeda aura, ceria banget kayaknya. Syahrul menatap Nabil dari atas hingga bawah. Fasya pun demikian, bahkan Gantara ikut-ikutan. "Kalian kenapa sih?" Nabil mengernyit. "Ya Tuhan, dipandang layaknya tersangka itu tidak enak, lihat juga cara Geral menatapnya, seolah dia ini merebut istrinya saja." "Udah nggak patah hati lagi?" tanya Geral. Masalahnya, sebelum pulang dari Semarang saja, Geral sempat diberi omongan ketus. Sekarang,
Raut Nabil seolah bahagia bahkan meskipun mendengar berita kehamilan Ayana yang ternyata cukup cepat. "Are you okay?" Nabil mengedik bahu. "Aku baik, aku kasih selamat, yang jadi heran apa?" tanyanya. "Sudah move on." Fasya mencecar, dan kali ini Nabil mengangkat bahu kembali, sebagai tanda jika dirinya sudah baik-baik saja. "Alhamdulillah." Gantara menepuk punggung Nabil yang melebar senyuman tampan. Ryan benar, wajah Nabil terlalu cerah untuk seorang yang selama 6 tahun hidup menjomblo. "Aku pamit dulu." Semua orang terdiam untuk melihat betapa buru-burunya lelaki itu. Nabil pergi setelah mendapatkan pesan singkat dari Kiran. Asteris. 1 hari sebelumnya, usai menempuh perjalanan sedari pagi, sore begini Nabil dan Kiran baru tiba di Bekasi. Barusan salat Asyar di masjid yang terletak di daerah Tambun, dan Nabil sudah mulai mengemudi kembali, kini. Dari Semarang ke Jakarta naik mobil. Selain bisa lebih banyak waktu intens, Nabil sekaligus menunjukkan tempat-tempat yang belum pernah Kiran singgahi. Apa saja nama dan fungsinya, Nabil juga menjelaskannya. Sudah tiba di bilangan Jakarta, wajah lusuh Kiran terlihat lelah, letih, lesu seperti istri yang tidak diberikan nafkah lahir. Padahal, kartu hitam saja Nabil serahkan dengan sukarela. Demi tak melihat kelelahan wanita itu, Nabil mengarahkan mobilnya ke tempat, di mana biasanya, seorang wanita melakukan treatmen perawatan kulit spa dan pijat. Tak peduli Kiran protes di awal, Nabil memaksa istrinya masuk. Bahkan sempat Kiran teriak saat dicopot pakaiannya. Nabil hanya tertawa di luar, menunggu sampai Kiran selesai perawatan. Tak ada yang terlewat, semua treatmen didapat bahkan Kiran tampak cerah setelahnya. Berjam-jam lamanya Nabil menunggu, sempat juga mereka salat maghrib dan isya di tempat tersebut. Tak apa, setidaknya begitu keluar dari ruangan treatmen, Nabil mencium wangi tubuh menyenangkan. "Gimana? Enak kan?" "Enak banget." Kiran memeluk lengan Nabil yang terkekeh. "Maci cuamiku." Akhirnya setelah seharian penuh berjibaku dengan aspal, penutupan hari ini Kiran merasa dimanjakan. Sempat juga tertidur saat treatmen, pokoknya Kiran bahagia. Namun, tidak setelah tahu sesuatu, tepatnya saat tahu berapa total harga perawatannya, Kiran sampai meloncatkan tas miliknya. Nabil tertawa, sedikit heran juga, entahlah, ternyata Kiran masih polos meski sudah menjadi istri komisaris kaya. Tidur lagi, mereka akan melanjutkan perjalanan ke rumah baru, Kiran masih perlu duduk di jok hingga 1 jam kemudian. Wanita itu menurut, menyandar, kemudian memberikan 2 kaki mungilnya pada paha kokoh yang ditepuk Nabil. Sesekali Nabil memijat kaki itu di sela tangan menyetirnya. Perjalanan tak macet sama sekali, sudah hampir jam 10 malam, andai tidak ke spa, mungkin sudah tiba sedari maghrib. Dan disinilah Nabil memberhentikan mobil sport miliknya. "Kiran." Nabil mendekati wajah Kiran, dia tatap dahulu lekat-lekat, cantik adalah definisi istrinya. Fuh. Nabil meniup wajah Kiran yang lekas berjingkrak karena kaget. Lantas turun dari mobil sambil tertawa menyebalkan. "Sudah sampai, Nyonya Kiran." Kiran mencebik bibir, lalu melihat ke sekelilingnya. Sejenak dia amati sesuatu, yah, agaknya ini bukan rumah utama keluarga Miller. Rumah yang asli tetapi modern. Kiran melangkah di belakang pria yang mendorong koper miliknya, membuka pintu, lantas menyeret koper tersebut masuk. "Kok kesini, Gus?" Nabil merentang tangan. "Ini rumah kita, khusus untuk kita. Ingat, ini supaya nggak ada yang ganggu kita." Garis keras Atala. Ya Tuhan, sama sekali Kiran tak habis pikir, bahkan dengan anak kecil saja Nabil seposesif itu, mungkinkah begini resiko trauma ditikung saudara? Kiran memelas. Kiran suka Ata, suka Nabil. Nabil langsung menutup mulutnya dengan jari telunjuk. Iya, Kiran setuju sajalah, walaupun, setelah dilihat-lihat kembali, rumah suaminya ini tidak ramah untuk tenaga mungilnya. Apa nggak terlalu gede, Gus? Kayaknya Kiran bakalan capek banget deh kalau harus nyapu semua lantai di rumah ini. Tak lama kemudian, kaki Kiran ditabrak robot bulat penyedot debu. Dia asisten kita. Kiran manggut-manggut, jadi rupanya dia tidak perlu bersih-bersih di sini. Makanan kita, nanti dikirim dari Kimi Food. Ah, syukurlah, kalau Kiran tak perlu memasak ataupun beres-beres. Waktunya jadi akan lebih bisa dipergunakan untuk belajar saja. Enak juga jadi istri orang kaya. Di sofa depan kolam renang, Kiran hempas punggungnya. Suka. Nabil duduk, lantas mendapat dagu Kiran yang ditumpu di atas pahanya. Suka banget,
apalagi kolamnya. Kiran beranjak duduk, membuka hijab yang mengubah aura wanita itu seketika. Entahlah, Nabil pikir, Kiran lebih cantik saat tidak mengenakan hijab. Nggak ada orang selain kita, kan, Gus? Cuma kita berdua. Ah, tenangnya. Kembali, Kiran menjatuhkan punggungnya di sofa, merentang tangan dan menikmati gemericik air dari akuarium. Sebelum, ia melirik ke arah Nabil, yang rupa-rupanya menatapnya lekat. Ngapain ngeliatin? Punya mata, enteng Nabil. Ya tahu, tapi ngapain ngeliatin dari atas sampai bawah kayak gitu? Kiran menyilang tangan di depan dadanya. Bukan sesuatu yang haram kan? Yah, Kiran paham, tapi, bukan berarti Nabil harus melihatnya dengan cara yang mengerikan juga. Sungguh, akhir-akhir ini, tatapan mata itu begitu menakutkannya. Kiran mau lihat dapurnya. Kiran bangkit dari sofa, dan Nabil yakin itu hanya alibi Kiran untuk menghindari kode-kodenya. No, cegah Nabil. Memeluk dari belakang bahkan sempat menghirup aroma leher istri kecilnya. Kita mending lihat kamar dulu deh. Hah, Kiran terpaku sekejap. Tunggu, jadi jangkauan Nabil sudah ke ranah kamar. Nabil bahkan tak segan meraih tubuh Kiran, menggendongnya dengan gaya pengantin baru. Kamarnya bagus, kamu pasti suka. Tapi, saat tiba di tempat, Kiran memang dibuat takjub oleh kamarnya. Namun, dia lebih takut akan suatu hal. Gus, bentar dulu, ada yang ketinggalan di mobil. Apa? Nabil meraihnya kembali, memeluk dari belakang lagi. Nyalimu yang tertinggal, hehe. Kiran menyengir, tahu saja kalau nyali Kiran sedang setipis tisu. Terlebih saat Nabil mengendus leher dan dadanya. Gus, ini kamu mau ngapain? Nabil membuat Kiran duduk di sisi ranjang. Ya, mereka akan mulai dari pemanasan bibir terlebih dahulu. Mumpung belum lewat 3 bulan, segerakan nafkah batinnya. Kan udah nafkah lahir, sergah Kiran. Ya biar imbang. Nabil lekas menekan lengan yang seakan ingin menyembunyikan dada yang ingin dilihatnya. Kenapa? Kemarin kamu juga yang nawarin kan? Ternyata takut, Kirannya. Kiran tergelak manja seperti ingin menangis. Gus, pelan-pelan, bismillah. Kapan lagi kita mungut pahala malam Jumat? Minggu lalu kan kamu sendiri yang ngajakin. Bersambung. 93. Sesuatu yang dipaksakan di awal dan nikmat di akhir, sudah Nabil coba. Kiran terbangun setelah malam tadi dibuat lemas suaminya. Kiran pernah baca beberapa caption, enaknya jadi istri pria matang itu banyak, tetapi harus siap untuk masalah yang satu ini. Kepuasan batin yang tiada kira tandingannya. Kebanyakan pria matang tidak egois untuk pencapaian, biasanya mentreatmen wanita terlebih dahulu agar sampai. Tidak seperti pemuda baru gede, biasanya asal keluar, stop di pencapaiannya sendiri sudah cukup. Nabil berbeda, berkali-kali dia terus bertanya hal yang sama. Bahkan berbisik perintah yang sama, keluarin. Yah, Kiran akui, walau tadinya menangis, tapi Kiran suka. Namun, dia jadi tak bisa pipis sekarang, sakit, takut mengeluarkannya. Coba aku lihat, Nabil berusaha baik, kurang apa lagi coba. Semalaman wanita mungil itu memujinya sambil mendesah sekarang seolah menyalahkan dirinya. Nggak usah, ditepisnya tangan Nabil yang tertawa gemas. Semalam sudah bilang enak kan, minta terusin, kok paginya begini. Kiran menangis manja, menghentak kaki seperti batita tantrum. Tapi sakit banget sekarang, Gus, Kirannya takut pipis. Tapi enak kan semalam. Nabil ingin ingatkan bagaimana Kiran meminta lanjut dan terus supaya tidak menyalahkannya. Kiran mencebik bibir, nggak usah pegang-pegang, tepisnya kembali. Nabil hanya ingin memeriksanya, lecet atau ada hal lainnya. Nggak usah takut, lagian kan malam tadi bilangnya enak. Ya salam, Nabil lantas menutup dua telinga ketika saja Kiran menangis kencang, parahnya lagi Kiran memukuli dadanya. Sama suami nggak boleh begitu. Nabil masih berusaha sabar, mungkin memang sesakit itu, dia berjongkok demi meraih kaki jenjang istrinya. Coba dulu mas lihat, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Nabil iba melihatnya. Memerah, seperti sesuatu yang lecet tapi juga bengkak. Ah, bagaimana tidak, istrinya masih begitu ranum dan sempit. Sementara miliknya sudah bukan ukuran normal. Maafin, ya, Kiran mencebik, kemudian memeluk kembali Nabil yang memeluknya lembut bahkan memberikan kecupan manis. Kap, kasihan istriku. Jadi nggak mau lagi nih? Enggak, Kiran duduk di toilet yang tertutup,
padahal sebentar lagi subuh, tapi dirinya masih banyak drama menangis setelah itu. Mas mandiin, mau? Enggak usah. Kiran melepas handuknya, dia akan tenangkan diri dulu sebelum mandi. Namun, tenang bagi Kiran tidak bagi Nabil yang langsung on saat melihat bagaimana bulatnya sang istri. Ya udah, Mas tunggu di depan, ya, ingat, bentar lagi subuh. Iya, Kiran lirih, lantas melirik pintu geser yang ditutup suaminya. Aku tidak perawan lagi sekarang, Hiks. Asteris. Kiran sudah lebih baik, mereka belum sarapan, tapi Kiran bilang belum lapar saat Nabil menawarkannya. Jadi, untuk hari ini, keduanya sepakat sarapan di luar. Kiran sudah siap dengan hijab style khas anak muda, celana longgar, baju longgar, hijab pasmina. Tasnya pemberian Nabil, dan itu cocok sekali untuk wanita seusianya. Masuk, sakit, Gus. Masuk mobil, Nyonya Salman. Hehe, Kiran menyengir, ternyata seru juga menggoda Gus tantrum. Dia masuk ke dalam mobil hitam mengkilap lalu memakai seatbelt. Nabil hanya menghela napas, berusaha untuk lebih sabar lagi. Ya Tuhan, kenapa aku harus menikahi Ryan versi wanita? Di jok depan, Kiran anteng, Nabil mulai masuk dan mengendarai mobilnya. Melaju, berlalu dari halaman rumah baru mereka. Suasana tenang, bermobil menikmati kemacetan hakiki ala Jakarta. Di sela menyetir sempat Nabil melirik ponsel Android istrinya, ada yang dia baca sekilas. Korporoplasti reduksi. Nabil lantas merebut ponsel Kiran. Membaca lebih lengkap informasi terkait. Apaan ini? Hehe, Kiran kembali meraih gawai tersebut, kemudian memeluk lengannya. Biayanya nggak mahal kok, Gus Abil pasti punya uang buat operasi ini. Mau ya, operasi nanti. Ngapain? Operasi pengecilan ukuran Nabil, dari diameter hingga panjangnya. Saking sok, Nabil lupa maju padahal mobil di belakang membunyikan klakson terus-menerus. Ah, kacau, istrinya benar-benar gila. Kamu ngapain cari tahu begitu? Kiran mencebik. Dikecilin dulu biar enggak terlalu sakit pas masuk, jadikan Kiran enggak perlu tersiksa tiap mau masuk. Orang mau membesarkan, Kiran. Nabil terkekeh, tangan dan mata fokus pada setir dan jalanan. Kamu malah mau ngecilin, membesarkan buat yang kecil. Kalau kasusnya kayak Gus Abil yang oversize, ya harusnya dikecilin lah. Sergah Kiran. Nabil angkat tangan. Oke, Mas mau operasi, tapi dokternya pilih yang cewek. Loh, kok gitu? Kiran protes. Kalau cewek, takutnya malah minta masuk. Oh tidak bisa. Kiran akan sewakan bulldozer jika dokter itu menyentuh kepunyaannya. Enak aja. Kamu manusia paling aneh sedunia, Kiran. Orang lain mau suaminya gede, kamu malah minta yang kecil. Ah, apa sih ini? Ya Allah, kenapa harus bahas gede kecil di tengah jalan begini? Kan kalau kecil bisa di mana saja kapan saja ya masuk saja. Kiran memikirkan hubungan ke depannya juga loh, Gus. Alibi Kiran. Nabil lelah berdebat, intinya Nabil tak mau operasi, titik. Padahal juga semalam Kiran keenakan, sekarang sok mau dikecilkan. Terserah. Loh, kok terserah sih? Kiran wanita yang kritis, dia tak suka kata terserah. Bosen ngomong sama Kiran, ya. Nabil memutar bola mata. Wanita memang ribet, kalau ditegur bukan introspeksi malah nyolot, giliran terserah dibilang bosan. Bukan bosen, Kiran, ya kamu aneh, sayang. Hihi, Kiran tertawa lucu, suka banget deh dipanggil sayang. Lucu, katanya gemas. Mendadak, Nabil tersenyum sipu. Dia tahan bibirnya agar tak membuat Kiran gede rasa. Sampai di pertigaan jalan, ada gerobak cilok yang cukup ramai diserbu pelanggan. Gus, kita makan siomay di situ yuk. Kita makan di depan saja. Bentar lagi sampai restoran langganan. Kiran tahu Nabil tak suka makanan pinggir jalan, tetapi cilok itu kayaknya enak deh. Gumaman Kiran memang tidak nyaring, tetapi terdengar dan membuat Nabil tak tega untuk tidak membelikannya. Menjadi istrinya, Kiran harus dapatkan apapun yang dimau. Termasuk cilok itu, walau pada akhirnya Nabil harus putar balik dan keluar sendiri ke jalanan yang berdebu. Memesannya, bahkan ambil harga paling spesial. Kiran sempat cengar-cengir karena Nabil mau menurutinya. Syaratnya, asal jangan keluar dari mobil katanya. Not sulit lah. Setelah membayari beberapa anak jalanan yang juga tengah membeli, Nabil bawa plastik ciloknya ke mobil. Kiran sumringah, Nabil sempat bersihkan tubuhnya dengan spray pembunuh bakteri.
lantas duduk memasang sabuk pengaman kemudian lekas melaju. Barusan plastiknya kena debu. Kiran melirik, baru saja akan makan, Nabil malah menegurnya. Gus, kita hidup di dunia yang isinya banyak sekali partikel-partikel tak terlihat. Ngapain repot banget sama debu? Takut kuman masuk, terus kamu sakit. Kiran menggerutu pelan. Kuman juga insecure kali mau nyakitin Kiran kalau model suaminya kayak Gus Abil. Kiran baru saja bismillah untuk memagut ciloknya. Nabil kembali membuat resah dengan sapuan tangan di pahanya. Ini mau makan dulu, ya, Gus. Tegurnya. Nabil berdecak kesal. Apa sih orang cuma pegang paha? Tapi raba-raba gitu, nggak bisa fokus makan Kirannya, geli tahu nggak? Ya salam, Nabil melepas tangan dari paha Kiran, lalu meraba pahanya sendiri. Nggak enak kalau nggak ada yang diusap. Ya udah ini aja usap. Kiran ambil boneka bantal di sisinya untuk Nabil. Bukan suka, Nabil melemparnya lagi. Enakan usap paha kamu. Bersambung. 94. Tiba di parkiran casual dining resto, Nabil turun demi membuka pintu istrinya. Kiran sering dibuat menghela napas karena tak suka ribet dengan princess treatment. Menurut Kiran akan lebih mudah jika keduanya keluar bersama. Dan mereka tidak akan membuang secuil pun waktu bukan. Namun, terserah. Daripada Gus suami tantrum, Kiran lebih memilih diam. Keluar dengan digandeng lelaki berpakaian kasual yang serba putih. Bentar, Kiran menunda langkah, menyatukan tatap dengan manik hijau milik Nabil. Dia perlu bicara serius. Bukannya tadi, kita ngomongin masalah reduksi, ya. Apalagi, sontak, Nabil berdecak. Ya Tuhan, bukankah sudah jelas dia tidak mau operasi? Lalu, istrinya masih kekeh. Lihat saja caranya mencebik. Ya udah nggak usah minta lagi sebelum mau operasi. Yakin, Nabil terkekeh. Nggak inget pas ngomong, mau yang kenceng, Gus, mau yang kenceng. Gaya menirukan Nabil begitu menyebalkan tapi juga lucu bagi Kiran. Emang Kiran gitu ya, Gus? Mau buka rekamannya? Emang ada? Kejut Kiran. Membayangkan bagaimana suaminya merekam kejadian panas semalam, sungguh, Kiran tak habis pikir sama sekali. Dia sampai bergidik geli sendiri. Nabil tak menjawab lagi, hanya tangannya yang maju untuk menggenggam jemari mungil istrinya. Dih, ngeri kali kau, Bang. Lantas, mengernyit kening Kiran. Astagfirullah, mendadak batak begini Kiran jadinya gara-gara kau Gus. Nabil menahan tawa, menarik kursi untuk Kiran, yang lekas duduk di sana. Makan apa, sayang? Nasi kucing. Nabil lantas menatap pelayan untuk mencatat pesanan istrinya. Dengar, maaf, tapi menu itu, tidak. Ini restoran bisa saya tutup. Nabil memangkas alasan sok. Pria itu memanggil manajernya langsung. Nabil memiliki banyak koneksi, jangankan manajer, pun pemilik resto ini salah satu saudaranya. Tadinya Kiran ingin meralat menu jika memang tidak ada. Lagi pula, efek sudah kenyang. Dia hanya iseng menjawabnya. Namun, iya, baik, dan tunggu sebentar adalah kalimat yang harus Nabil dapati. Hingga, tiba saat di mana Kiran terkejut melihat pesanan datang. Ilustrasi, sepiring nasi yang dibentuk lucu mirip dengan kucing. Bukan pesanan nasi kucing seperti yang ada dalam bayangannya. Hah, Nabil diam kaku dengan mata yang mengamati ekspresi bingung Kiran. Ini nasi kucing, ya, Gus. Mirip kucing kan? Enteng Nabil, berarti nasi kucing sesuai pesananmu. Kiran berdecak, sebenarnya dia lelah berdebat, tapi, ini, nasi kucing maksud Kiran bukan yang begini bentukannya, Gus. Ah, entahlah, Kiran selalu memiliki alasan yang membuat ingin merutuk. Kamu tahu kucing kan? Setahu Mas bentuknya kucing memang begitu. Kiran mengangguk, iya bener bentuknya memang ini. Tapi, maksud Kiran tuh, nasi kucing itu nasi yang porsi kecil. Kan tadi Kiran udah makan cilok di jalan, jadi nggak bisa Kiran makan yang terlalu banyak. Tadi kamu yang minta nasi kucing kan? Lihat baik-baik, nasi apa yang datang. Sela Nabil kemudian, iya sih nasi mirip kucing, gumamnya lirih. Kiran sampai tak memiliki tenaga untuk mengeras suaranya saking tak bisa lagi menyangkal, sebab memang benar, di hadapannya ini nasi berbentuk kucing. Makan, titah Nabil. Kiran mencebik bibir. Perasaan nasi kucing enggak begini deh, masa iya selama ini warung di tempat Kiran yang salah pasang nama jualannya sih. Gerutunya memelas. Nabil menahan senyum. Makan, setelah ini kita belanja. Ingat istri komisaris,
pakaian kamu harus glow up, paham? Iya aja, Kiran waras. Kembali, Nabil menahan tawanya kuat. Ternyata seru juga menggoda istri yang polos. Asteris. Untuk berkumpul keluarga, Nabil sempat ajak Kiran ke rumah utama. Sebelum keluar lagi demi mengajak Kiran berkeliling kota. Dari mall hingga berakhir di pantai yang menyatu dengan alam. Sebab, malam akan Nabil tutup di resort indah milik Anyer. Sejauh ini, Kiran menikmati setiap detik bersama suaminya. Yah, suami yang sebentar-sebentar mencium bahkan meraba mesum. Salat Isya berjamaah sudah, Kiran masih ingin berlarian di tepi pantai. Namun, demi keselamatan, Nabil hanya memperbolehkan untuk berjalan di sekitar resort saja. Termasuk, ditemani dirinya selaku suami sekaligus pengawal. Kita nginep di sini. Nabil pikir, bulan madu tidak harus direncanakan. Selagi belum ada waktu yang banyak untuk keluar negeri, Anyer pun jadi. Suka, Nabil menikmati cerah ceria yang dipancarkan istrinya. Hingga di sesi yang lain, wajah itu menyendu-meredum. Kiran bahkan mengeluarkan kaca-kaca di mata jernihnya. Suka banget tempatnya, di sini. Kiran jadi ingat Abi, lirihnya. Nabil baru sadar, ternyata itu alasan Kiran meredup senyuman manisnya. Putri Ranum yang merindukan belayan sang ayah. Abi pasti juga kangen kamu. Enggak mungkin, Kiran paham sekali siapa ayahnya. Sedari dulu, Abinya tidak pernah mau melihatnya hingga rindunya diselimuti kebencian. Lelaki memiliki gengsi untuk menutupi rapuhnya. Terkadang meski rindu kami tidak akan mengatakannya lebih dulu, kata Nabil. Kiran mencebik, kemudian menitikkan air mata tak terbendungnya. Sungguh, Nabil bisa rasakan kerinduan itu di dadanya. SSSTT, dua tangan yang menyapu pipi, lalu mengecup kening. Don't cry. Akhirnya, setelah sekian lama hidup tanpa kasih sayang ayah, ada juga pelukan hangat yang menenteramkan bagi Kiran. Dan entah kapan dimulai, siapa yang memulai, kedua bibir itu bersatu padu menyerbu kalbu. Nabil terpejam, Kiran pun sama. Ia saling merajut kembali kata mesra hingga Kiran tersadar oleh celetukan suaminya. Bukannya tadi pagi nggak mau. Kiran mundur seketika, menatap protes karena dia tidak ingin menyudahinya. Tapi, pagi tadi, dia memang berkata untuk tidak bercinta sampai Nabil operasi. Kiran lupa. Kiran mendengus. Ya udah enggak deh, tunggu sampai operasi saja. Nabil tertawa saat Kiran dengan tidak relanya melepas rahang tegasnya. Namun, di detik berikutnya, Kiran meraihnya kembali lalu memberikan kecupan yang lebih panas. Nabil sampai terduduk di sofa dekat kolam yang bersisian dengan pantai. Menerima serangan gairah istri kecilnya. Jangan maksa dong, lihat, siapa yang mencium, siapa yang mengatakan itu. Nabil tergelak di tengah aksi istrinya. Siapa yang maksa Gus Abil kan, bicara terus dipaksa, tapi sebaliknya, Kiran yang terus-menerus mengeksekusi bibir dan dada bidan Nabil untuk dirabanya. Nabil menikmati saja, sampai Kiran selesai dan menyerukan ajakan. Mau ke kamar? Ya udah, ayo kalau Gus Abil maksa. Seraya tertawa geli, Nabil angkat tubuh Kiran saat itu juga. Digendongnya wanita resenan cerewet tersebut hingga ke dalam kamar lantas dihempas ke atas ranjang. Ya ampun, maksa banget sih, Gus. Meski sambil tertawa, Nabil membuka kaosnya. Bersambung, 95. Hal yang paling berat bagi Nabil, ialah tiba waktunya Kiran kuliah. Teman baru, kampus baru, suasana baru, dan Nabil tak suka itu. Kemarin saat Kiran datang ke kampus untuk mendaftar saja, langsung disambut dengan tatapan mata dan siulan nakal lelaki. Nabil ingin melarangnya, tetapi, tidak mungkin bisa begitu. Kiran harus tetap kuliah untuk mendapatkan gelar yang setaraf, satu kufu, satu terah dengan dirinya. Agama menganjurkan untuk menikah dengan pasangan yang kafaah. Dengan harapan, derajat yang sama akan menciptakan keharmonisan rumah tangga. Pentingnya pendidikan bagi Kiran, sebab di suatu saat nanti, ada kalanya Kiran dikumpulkan bersama para istri-istri kolega, relasi yang jelas wanita-wanita bergelar. Derajat keuangan sudah terangkat, tapi, pendidikan harus ditempa. Dan disinilah Kiran detik ini, di jok depan, tepat di sisi suami sekaligus sopirnya. Di kampus jangan nakal, ya, ingat, beberapa dosen di sini Mas kenal. Iya, Kiran memutar bola matanya, ia merasa Nabil terlalu berlebihan, ia anak kuliahan tetapi diperlakukan seperti anak TK. Nabil mengusap-usap pucuk kepala wanita itu, hari ini, look Kiran luar biasa,
antara kagum tapi juga takut ditikung. Apalagi, Kiran semakin glow up sekarang, jadi serba salah. Blus putih longgar, celana berwarna gading yang juga longgar. Pasmina hitam melekat di kepala seakan menyempurnakan penampilan. Cantik banget istriku. Masya Allah. Kiran tersenyum lebar kala kecupan suami singgah di pipi. Assalamualaikum. Kiran cium punggung tangan Nabil, menerima juga kecupan di kening. Waalaikumsalam. Demi memastikan istrinya masuk ke lobi dengan aman, Nabil ikut keluar. Yah, semua baik, hingga seseorang berlari mendekati Kiran bahkan menjatuhkan buku-bukunya. Maaf, cantik. Nabil memutar bola mata malas, ini sama seperti yang ada di film. Menjatuhkan buku di depan wanita cantik lalu modus berkenalan. Namun, Nabil tak biarkan rencana pemuda itu berhasil. Nabil tendang buku yang baru akan Kiran ambil hingga terserak jauh. Kiran mendongak, tubuh tinggi tegak Nabil yang bersedekap membuatnya tercengang untuk sesaat. Jadi apakah refleks menolong juga pelanggarannya sebagai istri? Sini, Nabil memainkan jari agar pemuda tampang playboy di hadapannya mendekati wajahnya. Nabil hafal sekali model pria seperti Guntur dan Langit ini. Lu nendang buku gua, Pak. Ah, Nabil mengernyit, pasalnya pemuda di depannya belum juga connect, bahwasanya dirinya ini adalah suami Kiran. Malahan Kiran terkikik karena panggilan Pak. Jelas, beberapa kali Nabil warawiri di sini untuk memantau kampus yang masih berada di bawah naungan Millers Corpora. Dan tentu saja wajah Nabil tak asing bagi mahasiswa. Aku, suaminya. Hah, satu buku yang sudah Kiran ambilkan dan diulurkan padanya, ditepis kembali oleh pemuda itu sendiri. Lalu dia tendang ulang seperti semula seraya menyengir. Pis, Pak, saya nggak tahu kalau Nona manis ini, istri kedua Bapak. Nabil baru mendelik karena statement itu. Si pemuda telah berlari melesat setelah memunguti satu persatu bukunya sendiri. Sialan, dia bahkan tak punya sedikit niatan untuk poligami. Apakah harus tampang ganteng, berwibawa, dan religius beristri dua? Pak, istri kedua mau belajar dulu. Kiran berteriak manja dibekukan tangan Nabil yang jengkel. Memangnya ada tampang poligami di muka mas? Kan bukan Kiran yang menilai. Sebagai klaim suaminya, Kiran menerima kecupan kening yang lantas membuat seluruh mata berpusat padanya. Jangan tolong siapapun di sini kecuali wanita. Jangan berikan celah untuk para pebinor masuk ke hidupmu, paham kan? Iya, Kiran waras. Kiran wajib mengalah. Kiran menghela napas, masuk ke lobi dan melirik ke kanan kiri. Semua terasa asing tapi demi cita-cita, Kiran harus hadapi tempat barunya. Asteris. Gantara tak jadi ambil alat. Barusan Geral yang keluar dari bengkel, sekarang Nabil yang datang. Atala tertidur pulas di mobil yang tak beratap. Anak itu ikut ke bengkel karena Mas Abrar ikut ke pesantren abinya. Ata tidur. Barusan saja, Gantara arahkan Nabil duduk di sofa yang sebelumnya diduduki oleh Geral. Masih ada puntung rokok di asbak dan Nabil tahu, Gantara tak merokok. Hanya casing saja montir, tapi layaknya Bahri, Gantara seorang ustadz. Ada yang perlu ditanyakan Nabil mengenai sesuatu yang kemarin dibahas oleh Kiran, dan harus dikaji ulang dari yang paham. Ada apa? Sudah sampai sini, tidak mungkin hanya rindu, pasti ada sesuatu. Apalagi, Nabil bukan pria pengangguran. Saya awam soal kitab. Kemarin Kiran bahas tentang Fathul Izhar. Dia bilang kitab itu bisa didefinisikannya hanya mitos. Termasuk, cara menilai watak perempuan dari alis, besar kecil gairah seksual dari bahu dan lainnya. Gantara tersenyum untuk cara pikir Kiran yang tidak sesuai perilaku barbarnya. Bahkan, Gantara beranggapan bahwa Kiran lebih dewasa daripada Ayana adiknya. Gantara diam sekejap. Argumen-argumen dalam kitab ini memang berpaku pada Kilau Wakola, Jarene, atau disebut juga katanya. Jadi, Gantara angkat bahu. Setiap tulisan, mahakarya, teori yang dibuat manusia bisa saja salah bukan? Nabil setuju, itu berarti, Gantara pun berpendapat sama dengan Kiran. Walau, agaknya berbeda cara menyikapinya. Makanya kembali lagi ke Al-Quran, kitab suci yang dianggap puncaknya, penutup wahyu Allah yang jelas-jelas disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Nabil manggut-manggut, mengenai Fathul Izhar, memang tidak disebutkan dengan gamblang dari mana sumbernya, dan hanya berpedoman pada anonimitas, ahli kabar, ahli firasat, dan ahli hikmah tanpa menyebut tokoh yang jelas. Nabil menyimaknya. Gantara mendekat. Tahu tidak,
Alasan kecil kenapa Ustadz Fahri memilih kedokteran. Yang padahal semua tahu, menjadi dokter juga banyak sekali peluang melakukan hal yang ditentang agama, seperti menyentuh lawan jenis atau hal semacamnya lah. Fahri, Ustadz yang ganteng itu kan. Sial juga kenapa Gantara harus membahas dia, seperti tak ada lagi saja santriwan lainnya. Ada mualif yang menukil perkataan ahli hikmah mengenai posisi tertentu dalam berhubungan dan akan bisa memengaruhi jenis kelamin anak yang dilahirkan. Hal sederhana inilah yang bisa membuat Ustadz Fahri tertantang untuk paham lebih lanjut tentang saintifikasinya. Dan sains tidak sejalan dengan pendapat kitab ini. Penelitian mengatakan jenis kelamin tidak ditentukan oleh posisi, tapi berasal dari kromosom DNA yang dibawa sebelum konsepsi. Kitab ini sebagaimana kitab-kitab lainnya, disusun dengan tujuan baik. Penyusunan kitab ini dilatar belakangi oleh urgensi syariat pernikahan sebagai pelestarian populasi manusia yang juga merupakan sunnah Nabi. Bukankah menikah juga merupakan salah satu dari ibadah? Imbu Gantara, Nabil juga setuju. Intinya, saya paham sekali, nyingkiran sebal dengan seloroh-seloroh yang mengandung stigma bahkan merugikan kaum perempuan seperti contoh yang gampang, kalimat yang Najifatul Ishar pasti tahu. Benar, Nabil tertawa karena Kiran pun membicarakan hal itu. Seolah, wanita dengan bibir tipis, bibir tebal akan terbaca bagaimana bentuk area pribadi dan gairah seksualnya. Dari kitab ini, Nabil menyimpulkan bahwa tidak selamanya yang bertujuan baik akan dieksekusi baik oleh masyarakat. Nyatanya, banyak para santri yang masih belum bisa menjaga pandangan, menelaah wanita dari bentuk wajah dan tubuhnya. Kitab ini baik, kok, Gus. Untuk panduan tata krama dan cara etika senggama, mengingat kehidupan pesantren hanya seputar mengaji takutnya justru tidak paham soal seksualitas yang pada hal ini sangat krusial bagi sebuah keberlangsungan pernikahan. Jelas bukan, Fasya sebagai contohnya, dan Bahri contoh kedua yang Nabil kenal. Dua insan korban ketidakpahaman hal yang bagi masyarakat tabu untuk dibicarakan pada hal ini juga cukup penting dalam hubungan. Nabil manggut-manggut paham. Intinya hikmah dari kitab itu adalah, Kiran bisa paham bagaimana beretika dalam ranjang. Terima kasih pencerahannya, Ustadz. Saya montir. Gantara tak suka sebutan Ustadz, sejatinya itu tidak keren. Di waktu yang sama, Nabil berdecak ketika memindai layar ponselnya. Di kelas Kiran sana, Kiran tengah bicara dengan pemuda. Yah, Nabil memiliki akses CCTV di kampus yang dikelola keluarganya. Nggak boleh ada yang perhatian selain suamimu, paham? Langsung saja Nabil kirimkan pesan teks yang lantas dijawab pesan suara. Gus Abil pasti mantau Kiran kan? Gantara tertawa mendengar teriakan istri kecil adik iparnya. Nabil ikut terkikik, dia suka sekali dengan anak kecil ini. Bersambung.